كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله diulang alam tarau ya alam tarau silakan sira ya وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا diulang وجعل masih ada yang kaku wallahu anbatakum minal ardi ya wallahu anbatakum minal ardi nabata diulang silakan wallahu
Diulang ya. Wa qad dhallu katsira. Sadaqallahul azim. Ya, kita lanjutkan kajian memasuki sirah nabawiyah yang berkaitan dengan bagaimana Rasulullah menyusun taktik strategi berhadapan dengan yang berbeda akidah. Politik dakwah sesuai sunnah. Bicara politik tidak lepas dari kepemimpinan. Dan kepemimpinan dalam Islam adalah hak dan kewajiban semua lapisan umat. Mereka menjadi pemimpin bukan untuk mendapat kehormatan atau untuk meraih keuntungan material, akan tetapi untuk menjadi pelayan bagi umat demi meraih ridha Allah. Setiap pribadi akan diminta tanggung jawab bukan hanya oleh bawahannya, akan tetapi jauh lebih penting untuk dipersiapkan manakala diminta tanggung jawab oleh Yang Maha Kuasa. Kalau dalam kehidupan masyarakat kan begitu, tanggung jawab itu ke bawah aja, ke DPR lah itu, ke DPRD. Rasulullah SAW dalam hadis yang sangat familiar dengan kita, riwayat Bukhari, menyatakan, kullukum ra'in famas'ulun an ra'iyatihi. فالأمير الذي على الناس راع وهو مسؤول عنهم والرجل راع على أهل بيته وهو مسؤول عنهم والمرأة راعية على بيت بعلها وولده وهي مسؤولة عنهم والعبد راع على مال سيده وهو مسؤول عنه ألا فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. Rasul bersabda, setiap kalian adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Amir atau kepala negara, dia adalah pemimpin manusia secara umum, maka dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang suami dalam keluarganya adalah pemimpin dan akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Pertanggungjawaban atas seorang istri adalah pemimpin di dalam rumah tangga suaminya dan terhadap anak-anaknya, dan dia akan diminta pertanggungjawaban atas mereka. Seorang hamba sahaya adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dia akan diminta pertanggungjawaban atasnya. Ketahuilah bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban atas siapa yang dipimpinnya. Jika kepemimpinan selalu dihubungkan dengan masalah politik, maka Islam pun menegaskan pentingnya berpolitik. Namun bukan politik yang serba mungkin, akan tetapi politik yang dilandaskan pada kejujuran. Kejujuran yang didukung dengan ilmu dan wawasan yang luas, sebagaimana ungkapan Nabi Yusuf alaihissalam,
pada saat mendapat tawaran dari Raja Mesir untuk hidup sejahtera dengan penjagaan keamanan yang memadai, apa yang dia minta? Qala ja'alni ala khazainil ardi inni hafizun alim. Yusuf berkata, jadikanlah aku pengelola perbendaharaan negeri Mesir. Sesungguhnya aku adalah orang yang pandai menjaga, lagi sangat berpengetahuan. Ini syarat untuk menjadi pemimpin dalam Al-Quran: jujur dan profesional, punya ilmu. Sekarang banyak yang punya ilmu tapi tidak jujur, banyak yang jujur tapi tidak punya ilmu, akhirnya dikerjain sama bawahannya sehingga akhirnya terperosok juga. Dan yang paling banyak yang mana? Yang tidak jujur, tidak punya ilmu. Itu yang paling banyak. Nabi Yusuf tidak mencari kedudukan untuk kepentingan hidup duniawi, karena dia sudah dijamin pihak Raja Mesir. Melainkan dia ingin memanfaatkan kesempatan untuk beramal yang berguna bagi kepentingan umat. Kalau sekiranya kepemimpinan Yusuf adalah untuk mencari kenikmatan, sudah disiapkan oleh raja. Kenapa? Raja ingin membalas jasa yang jelas-jelas berguna bagi kepentingan negara secara keseluruhan. Kan ketika raja bermimpi, dalam Al-Quran dikatakan, ini satu-satunya pemimpin Mesir disebut Malik, yang lain Fir'aun. Tapi zaman Nabi Yusuf disebut Malik. Raja bermimpi melihat 7 ekor sapi kan, yang kurus-kurus memakan yang gemuk-gemuk. Kemudian juga melihat tangkai gandum yang hijau dililit oleh yang kering. Ditanyakan, apakah kalian tahu apa maknanya ini? Itu ditanyakan kepada para pemuka negara Mesir. Mereka berkata, itu bunga tidur lah, gak usah dipikirin. Ya. Wa qala al-maliku inni ara sab'a baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'an sumbulatin khudriyun wa ukhra yabisat ya ayyuhal mala'u aftuni fi ru'yaya in kuntum li ru'ya ta'burun. Nabi Yusuf datang ke parlemen atau dikumpulkan para menteri atau tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh spiritual. Aku ini mimpi aneh nih. Tolong barangkali antara kalian yang ada yang tahu apa artinya. Tidak ada yang tahu. Bahkan mereka mengatakan dengan kalimat qalu adghathu ahlamin wa ma nahnu bital ahlami bi ayat bunga tidur, kami bukan ahli di bidang itu. Wa qala alladziina naja minhum ma waddakara ba'da ummatin ana unabbiukum. Di tengah-tengah masyarakat atau tokoh yang dihadirkan raja, ada mantan tahanan ya, yang dulu bersama Yusuf di penjara, punya pengalaman mimpi, dan oleh Nabi Yusuf diterangkan sampai dia bisa keluar. Itu persis yang ditafsirkan mimpinya oleh Yusuf. Tapi selama ini si teman tersebut enggak cerita bahwa dia ketemu dengan orang baik di penjara, enggak. Padahal Yusuf sudah berpesan dengan kalimat wa qala alladzi dhanna annahu naji minhum adhkurni 'inda rabbik fa ansau syaitanu dzikra rabbih. Ketika salah seorang dari dua teman Yusuf di penjara akan keluar mendapatkan tugas jadi OB, office boy atau pelayan raja, bahkan disebutkan
untuk menyediakan khamr, dan Al-Quran menyebutkannya adalah kata Rob. Ini sudah pernah dibahas sekilas pada waktu pertemuan pertama. Kalimatnya Udhkurni inda rabbik, sebut namaku ketika engkau sudah berada di depan Rob kamu. Yang dimaksud dengan Rob di sini adalah Raja Mesir, bukan Allah. Maka ketika sudah berada di istana, orang tersebut nggak ingat-ingat itu kepada yang sudah berjasa itu. Nyaman-nyaman aja, enak di istana. Pas ada masalah, raja bermimpi, baru ingat, oh iya saya itu dulu punya teman baik sekali. Langsung diajukan. Kalau tidak ada yang tahu tentang tafsir mimpi ini, dia menyatakan, aku akan berjuang untuk mendatangi orang yang ahli. Tidak disebutkan siapa itu. Maka dia menyatakan, wa qala naja minhum wa dzakara ba'da ummatin ana unabbiukum bi ta'wili farasun. Akan kujelaskan takwil mimpi itu. Pokoknya izinkan aku untuk pergi dulu mencari informasi, mau buka-buka dulu, kira-kira begitulah, pura-pura buka-bukanya, pada mau nanya. Sampailah tiba di penjara karena tahu di mana kamarnya Yusuf. Langsung datang ke tempat Yusuf. Ayyuhas Siddiq. Panggilannya begitu, wahai Yusuf, orang yang jujur. Menyanjung dia. Karena ada keperluan. Ketika tidak ada keperluan gak ingat. Padahal dipesan oleh Yusuf, nanti engkau sudah berada di istana, sebut-sebut namaku di depan raja kamu, di depan band kamu, gak ingat itu. Kalau udah nyaman mah begitunya. Nah sekarang perlu lagi. Maka dia langsung menyanyi Yusuf, ayyuhas Siddiq. Ini orang yang datang ke Yusuf itu bukan orang bertauhid, tapi yakin betul Yusuf adalah orang jujur. Ayyuhas Siddiq, aftina fi sabi baqaratin simanin ya'kuluhunna sab'un ijafun wa sab'i sumbulatin khudrin wa ukhra yabisat. Terangkan kepada kami mimpi yang dialami berkaitan dengan melihat 7 ekor sapi gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi kurus-kurus. Kemudian ada lagi 7 tangkai gandum yang hijau tapi dililit oleh 7 tangkai yang kering. La yarji'u ilan nas la'allahum ya'lamun. Aku berharap engkau terangkan kepada aku agar aku pulang punya berita yang bisa berguna buat mereka. Nabi Yusuf ketika kedatangan temannya begitu, enggak pakai panjang-panjang, langsung diterangkan. Nabi Yusuf, kalau mungkin kita lagi itu, kamu baru datang karena ada keperluan, kan gitu ya. Lagi gak ada keperluan gak ngomong, padahal aku udah pesan, gak mau dengan syarat. Nah, bisa begitu tuh kalau kita. Ayo, ini ada janji dulu deh, ada transaksi dulu. Ini enggak, langsung Nabi Yusuf menjelaskan, tazra'una sab'a sinina da'aban fama hasadtum fadaruhu fi subuli illa qalilan mimma ta'kulun. Kalian pulang, nanti gerakan umat untuk siap berjuang, bercocok tanam, menanam gandum selama 7 tahun, dan yang selama 7 tahun ditanam itu jangan kalian makan fadaru, maka biarkan, simpan, fi sumbuhi, simpan, pelihara dengan tangkainya, jangan dilepas dari tangkainya. Ini ilmu pertanian ini. Untuk supaya kalau padi mau awet, jangan dilepas dari tangkainya. Saya lihat begitu di kampung itu. Kalau padi disimpan di gudang itu dengan tangkainya itu. Iya. Jadi enggak dilepas dulu, itu lebih terpelihara. Ini juga begitu tuh. Kemudian fadaru fi sumbuli illa qalilan mimma ta'kulun, simpan di gudang dengan tangkainya kecuali yang akan kamu makan sedikit. Qalila. Thumma ya'ti min ba'di dzalika sab'un syidadun. Buat apa kok sampai seperti itu?
karena akan datang 7 tahun berikutnya tidak bisa bertani, tidak bisa bercocok tanam, kering, tidak ada turun hujan. Summa ya'ti min ba'di sab'in shidadun ya'kulna ma qaddamtum lahunna illa qalilan mimma tuhsinun. Nah, pada 7 tahun berikutnya kamu bisa memanfaatkan yang sudah disimpan di gudang sekian lama. Silahkan manfaatkan, kecuali sisakan untuk benih, untuk ditanam lagi yang lain. Thumma ya'ti min ba'di dzalika 'amun fi yughwathun nas wa fi ya'sirun. Nah, setelah itu akan datang amun, tahun sejahtera, dan kamu bisa bercocok tanam lagi, bisa memerah sapi, susu sapi, wa fi ya'sirun. Nah, ini adalah kisahnya begitu tuh. Dan kemarin sudah saya bahas, di sini ada sinin, ada sab'a sinin, ada am. Sinin itu bentuk jamak dari sana. Kalau am satu, kalau banyak awam. Artinya apa? Mau sanah, mau am diterjemahkan ke bahasa Indonesia sama-sama tahun. Tapi Al-Quran menggunakan sanah di waktu pembahasan atau penjelasan tentang masalah yang berat, dan menggunakan kata am di waktu membahas tentang masalah yang ringan. Berarti itu maknanya, sinin adalah perjuangan, am adalah ringan perjuangannya. Oleh karena itu Nabi Nuh disebut alfa sanatin illa khamsina aman. Nabi Nuh berdakwah 1000 sanah kecuali 50 am. Artinya apa? Perjuangan beliau selama 1000 tahun, yang 50 ringan, yang 950 berat. Tapi dipahami oleh sekian banyak orang, Nabi Nuh hidupnya, usianya pada wafat pada usia 950. Betul kan? Pernah dengar begitu? Iya. Ayatnya itu juga begitu. Ya. Kita lihat pokoknya ayatnya berbunyi bagaimana. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Kami utus Nuh untuk berdakwah, mengajak kaumnya menuju tauhid, dan dia hidup bersama kaumnya selama 1000 sanah kecuali 50. Ya, kecuali 50 itu فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ. Pada waktu sampai 950 ada angin topan, ada hujan lebat. Sehingga yang 50 lagi itu yang bertauhid, yang dibina, yang dikader untuk melanjutkan dakwah sehingga sampailah ke Baitul Maqdis. Bandung. Baitul Maqdis Bandung ini. Iya, itu adalah dari turunan Nabi Nuh itu. Dari dakwah para kader-kader Nabi Nuh itu. Jadi ada am, ada sanah. Ini juga selalu saya sampaikan bahwa terjemah Al-Quran bukanlah Al-Quran. Terjemah hadis bukanlah hadis. Memahami terjemah bukan memahami Quran. Memahaminya saja bisa berbeda, apalagi memahami terjemah. Memahami hadis, memahami Quran bisa berbeda, apalagi memahami terjemah. Dan pada dasarnya kita sering menemukan orang berkata, nih Qurannya, nih hadisnya. Iya, itu Quran, itu hadis sama. Quran kamu dengan Quran aku, hadis kamu sama dengan hadis aku. Cuma cara memahami yang berbeda. Sederhana aja kan? Gak usah rame gitu. Oh, pemahaman saya itu benar. Yang membuktikan benar itu apa? Ini berdasarkan pemahaman para ulama salaf. Ulama salaf yang mana? Kan banyak ulama salaf teh. Banyak ulama salaf. Siapa yang maksudnya ulama salaf? Iya, ulama yang 4. Antara yang 4 banyak perbedaan. Bukankah Imam Hanafi banyak berbeda dengan Imam Syafi'i? Bahkan Imam Syafi'i dengan Imam Maliki dengan gurunya juga banyak perbedaan. Imam Syafi'i dengan muridnya itu Imam Ahmad bin Hanbal banyak perbedaan.
dan antara satu dengan yang lain saling menghargai, saling menghormati. Saya sewaktu menyatakan seperti ini, direspon seseorang, iya, tapi susah. Untuk berlapang dada menerima perbedaan itu susah. Tetap aja maunya harus sama, aku yang benar. Ya, itu khawatir bisikan syaitan yang begitu. Baik, kita lanjutkan kajian. Nabi Yusuf tidak mencari kedudukan. Nabi Yusuf adalah berjuang. Nah, itulah Nabi Yusuf. Bagaimana dengan perjuangan Rasulullah Nabi Muhammad SAW pada saat menghadapi kondisi yang sangat sulit. Jadi saya angkat kisah Nabi Yusuf menghadapi kesulitan yang sangat berat. Kita hubungkan dengan sunnah Nabi Muhammad SAW yang masih kita jadikan pegangan. Sehubungan pentingnya memelihara keamanan umat serta mewujudkan kesejahteraan, maka penting pula untuk digali sunnah Nabi dalam urusan politik. Sunnah Nabi bagi para politisi. Beberapa kelompok dari kaum oportunis sering mengkaji ayat Al-Quran dan sunnah Rasulullah untuk merusak pemahaman tentang hakikat syariat dan sunnah. Banyak organisasi yang membawa nama Islam, tapi tujuannya adalah untuk merusak Islam dari dalam. Dan saya sewaktu membawa jamaah umroh dai, ini beliau yang hadir waktu itu. Ya, saya pernah dulu itu suka membawa jamaah umroh dai. Enggak tahu sama Pak dia apa enggak ya, waktu kita ke kantor dakwah di Mekah. Oh iya ya, ke kantor dakwah. Itu di Mekah ada kantor dakwah. Di kantor dakwah itu berita tentang organisasi di Indonesia yang menyesatkan lengkap. Sampai alamatnya, nama yayasannya lengkap di sana. Sehingga saya pun tahu dari sana. Ini membuktikan bahwa para ulama di Mekah sangat penuh perhatian kepada muslimin Indonesia. Sangat penuh perhatian. Sebaliknya, dari Indonesia kadang-kadang melontarkan tuduhan-tuduhan yang sangat-sangat sulit untuk dipahami, yaitu tuduhan Wahabi, Yahudi, kan gitunya. Bahkan ada dulu, walau alam sekarang masih hidup apa enggak itu, ceramah di televisi Indonesia yang menyatakan itu Sudes itu Yahudi. La haula wala quwata illa billah. Ya, kenapa dibiarkan dijadikan imam dan bermakmum kepadanya ratusan ribu bahkan jutaan. Ya, upaya untuk memecah belah umat Islam tidak akan pernah berhenti. Dan tentunya pemersatu umat Islam tidak diragukan adalah Ka'bah. Walaupun dari sini ditanamkan doktrin-doktrin terhadap pemahaman, di sana pemahamannya sesat, nyampe di sana qad qamatis shalah, siap semuanya bermakmum kepada imam yang disebut-sebut imam sesat. Atau imam yang tidak sesuai dengan ajaran Allah. Tetap enggak ada itu. Pas praktek di sana bermakmum semuanya. Makanya para ulama Mekah, ulama Madinah tidak pernah menjawab tuduhan dengan lisan, dengan tulisan, tapi dijawab dengan amal saja. Saya pernah berkunjung ke perpustakaan Bin Baz di Mekah. Berapa lantai, dan ada satu lantai khusus kamar-kamar buat orang yang sedang disertasi atau sedang tesis. Disiapkan komputernya dan disiapkan katalognya, air minum, kemudian tempat tidur, dan gratis. Kemudian saya ditanya, kamu punya gedung seperti ini buat perpustakaan? Kalau sudah kamu punya, sudah membangun, berapa kitab yang kamu perlukan, sampaikan ke saya. Itu sampai begitu. Ya, ini mah kecil segini mah. Ini mah 5 lantai besar dan pustakaannya lengkap. Saya ditawari waktu itu. Ketika ditanya,
oleh jamaah kita tentang peran ulama Saudi untuk menyebarkan dakwah ke seluruh dunia. Jawabannya bagaimana? Sangat merendahkan hati. Ya, kami belum mampu melaksanakan kewajiban, tapi kami akan berusaha sesuai kemampuan. Dan dakwah bukan tugas ulama Mekah, tapi ulama di seluruh dunia. Sederhana aja jawabannya. Cuma setelah itu semua yang hadir dikasih apa itu yang masukin teh? Ya, itu adalah isinya adalah kitab-kitab dari dia. Tapi saya lupa nyimpan di mana gitu. Ya. Ya. Ya, itu ya luar biasa beliau. Masih ingat namanya juga adalah Dr. Abdullah Bukhari. Ya, penjaga perpustakaan, doktor. Kepala perpustakaan itu. Ya, saya lanjutkan. Mereka melakukan kajian Al-Quran dan Sunnah bukan untuk beribadah, melainkan untuk mencari celah pencemaran kesucian ajaran Islam. Di antara mereka ada yang berkata, Islam tersebar dengan perang. Melalui pernyataan tersebut, mereka sebarluaskan berita dusta tentang aksi-aksi teror yang mereka buat sendiri, lalu disematkan kepada umat Islam. Terjadi di Amerika adalah ledakan bom. Langsung ini umat Islam teroris. Ternyata ada yang ngaku aku dan bukan Muslim. Apakah benar ajaran Islam tersebar dengan perang? Bagi masyarakat Muslim Indonesia yang mempelajari sejarah Islam di Indonesia tentu dapat menjawab dengan jelas sesuai realita kehidupan umat Islam sejak dahulu hingga saat ini. Islam masuk ke Indonesia dan tersebar dengan perjalanan dakwah ulama salaf. Mereka berdakwah dengan memberi keteladanan yang mulia. Keteladanan. Ini juga yang perlu kita garis bawahi. Saudara-saudara kita yang mengajarkan hadis Al-Quran sesuai dengan yang mereka pahami dari ulama salaf, alhamdulillah. Tentu di antara mereka ada yang berakhlak ulama salaf, ada yang tidak. Nah, yang tidak berakhlak ulama salaf ini yang mencemarkan yang lain yang berakhlak salaf. Sampai saya sewaktu di Madinah umroh dai, selesai pertemuan kemudian sudah bubar dan saya ngobrol berdua di tempat yang agak di pojok dengan Dr. Abdullah Salim. Beliau guru besar tafsir Universitas Islam Madinah. Dia berkata, apabila engkau menemukan di Indonesia para aktivis dakwah yang mengaku sebagai dakwah salaf, tapi di antara mereka ada akhlaknya tidak akhlak salaf, di sini juga banyak yang begitu. Bahasanya demikian. Jadi yang mengaku salaf, ada yang berakhlak salaf, ada yang enggak, itu di seluruh dunia. Sehingga tidak aneh kalau di Indonesia ada yang ngaku salaf tapi kerjaan cuma mencaci maki orang. Ada di Mekah juga. Tapi yang ngaku salaf di sini dan berakhlak salaf juga banyak. Bahkan boleh jadi orang yang betul-betul membina umat agar berakhlak Islami, banyak yang tidak dikenal. Tapi dia mengkader sekian banyak yang telah berhasil menyebarkan dakwah ke seluruh pelosok Indonesia, bahkan keluar. Kita yakin Indonesia masih dijaga oleh Allah, tidak ditimpakan musibat besar, karena masih banyak ahli ibadah dan berdakwah namun tidak dikenal sebagai orang yang ahli, karena dia tidak populer, tidak viral, bukan mubalig kondang, tapi dia adalah pembina umat. Saya menyaksikan ada seorang ulama yang dia itu cuma ngajar beberapa orang saja, tapi murid dia yang menyebarkan ilmu kemana-mana. Dia membina beberapa orang keilmuan, akhlak, dan lain sebagainya, dan murid-muridnya yang betul-betul menyebarkannya. Dia tidak terkenal, bahkan rumahnya juga sangat-sangat sederhana.
dan boleh jadi doa dialah yang betul-betul dikabulkan oleh Allah sehingga masih aman negeri ini. Dulu negeri kita difitnah sebagai negeri sarang teroris. Bahkan para aktivis penghafal Quran, aktivis masjid langsung dituduh. Tapi ternyata pesantren tahfidz Quran semakin banyak aja. Bahkan masih ingat dulu di Bandung anak SMA 3 untuk pertama kali pakai jilbab, rame itu sampai di sidang, sampai hampir-hampir dikeluarkan. Sekarang para pejabat tinggi pada pakai jilbab. Dulu itu tahun 70-an masih jarang yang pakai jilbab itu. Apalagi yang namanya pejabat. Oh. Ya? Iya. Sekarang bahkan ya yang memusik juga pakai jilbab. Bahkan yang bukan lebih hebatnya, lebih unik. Seorang aktivis dakwah jalan ke satu tempat, naik dari angkot, naik beca. Sampai di tempat tertentu, tukang beca bilang, "Neng, turun di sini." "Mang, kenapa nanya begitu? Ini kan tempat yang enggak benar." "Ya ada banyak katanya yang pakai jilbab ke sini." Jadi di situ tempat wanita ya asusila. Banyak yang datang ke situ pakai jilbab. Jadi masuknya pakai jilbab, di dalam bab lain. Ya Allah, sehingga sekarang jilbab sudah jadi trendy, bukan sebagai pakaian muslimah semata ya. Jangan sampai bukan pakaian muslimah, tetap pakaian muslimah. Tapi bukan hanya itu sekarang. Yang tidak berislam juga banyak yang pakai jilbab, dan ini ada positifnya. Biar yang masih ragu-ragu karena merasa dipandang kuno atau tertinggal, sekarang mah enggak lagi. Ada juga yang memang menyoroti dengan tidak baik, enggak begitu jilbab yang benar. Apaan pakai modis-modis? Ya buat Anda boleh, buat dia mah ya begitu juga lumayan. Ada yang bertanya kepada saya, "Ustaz," katanya, "ada orang yang ibadah saum padahal dia enggak pernah sholat, itu gimana hukumnya?" Ya mudah-mudahan sebelum dengan saum dia mau sholat ke depan. Bukan berarti enggak ada gunanya itu kalau enggak sholat, saumnya enggak ada gunanya. Bukan begitu. Ada lagi, orang itu pakai jilbab padahal dia adalah enggak benar. Ya lumayan pakai jilbab, tidak mengganggu yang lain. Dan orang lain tidak akan berani mengganggu dia kalau pakai jilbab. Ada maknanya. Urusan bagaimana nilainya di hadapan Allah, itu urusan Allah, bukan urusan kita. Dan kita doakan semoga dengan dia pakai jilbab menjadi orang yang baik, karena bisa bergaul dengan orang yang baik lagi. Kan begitu tuh ya. Insyaallah. Baik, kita lanjutkan. Apakah benar ajaran, ya sudah tadi. Mereka berdakwah dengan memberi keteladanan yang mulia, cara yang sangat bijak, hingga masyarakat yang didakwahi jatuh cinta kepada mereka. Kecintaan masyarakat kepada para penyebar dakwah itu masih terlihat hingga saat ini. Kini Indonesia dikenal sebagai negara muslimin terbesar di dunia. Menurut sebahagian sejarawan, Islam masuk ke tanah air Indonesia sejak zaman sahabat. Para sahabat secara umum adalah generasi salaf yang wajib kita jadikan sebagai teladan dalam mentaati syariat Allah dan sunnah Rasulullah. Mereka adalah pelaku sejarah dan sebab turunnya beberapa ayat Al-Quran yang dikenal dengan asbabun nuzul, dan pelaku sejarah dan sebab keluarnya sabda Rasulullah atau beberapa buah hadis yang disebut dengan asbabul wurud. Turunnya Al-Quran asbabun nuzul, keluar hadis asbabul wurud. Mereka adalah teladan bagi semua umat dalam memahami dan menerapkan sunnah Nabi yang meliputi praktek ibadah ritual harian, praktek bermuamalah, kehidupan rumah tangga, berpolitik, dan teladan dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi umat mulai tingkat lokal, regional, nasional, dan internasional. Jadi yang dimaksud dengan ikut ulama salaf, jangan cuma pemikiran,
tapi bagaimana akhlak mereka, bagaimana saat mereka qiyamul lail, bagaimana saat mereka berhadapan dengan non-muslim, bagaimana cara mereka membaca Al-Quran. Sering, ya ini adalah salah satu hal yang patut kita syukuri, kita apresiasi. Dengan seringnya diangkat oleh sekelompok saudara-saudara kita, kita harus ikut pemahaman salaf, bagus. Tapi kita yakini, ulama yang hidup 1000 tahun yang lalu tidak mengetahui semua problem yang kita hadapi saat ini. Problem yang sama mereka tahu, tapi problem yang baru muncul belakangan mereka tidak tahu. Dan semua problem sudah ada solusinya dalam Al-Quran. Oleh karena itu, siapa yang harus menggali solusi dari Al-Quran untuk mengatasi problem yang baru muncul belakangan dan belum muncul zaman dulu, ya kecuali orang sekarang yang hidupnya. Dan saya tadi malam melanjutkan tulisan, judulnya adalah Modernity Fikih Islam. Jadi fikih diperbaharui. Kok berani? Ya harus berani. Dasarnya apa? Melaksanakan hadis Rasul. Rasul bersabda, hadis riwayat Abu Dawud sahih, innallaha yab'atsu li hadhil ummati ala ra'si mi'ati kulli sanatin man yujaddidu laha dinaha. Allah senantiasa menghadirkan, membangkitkan semangat untuk kepentingan umat. Semangat apa? Semangat pembaharuan dalam agama. Yujaddidu laha dinaha, ad-din yang diperbaharui. Tapi tentunya bukan dasar hukum, bukan syariat Allah yang dipembaharui, tapi penerapan hukum. Dan juga memahami hukum untuk kepentingan yang sangat diperlukan saat ini. Kalau kita cari fikih Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali dari sumbernya yang asli, kitab Ar-Risalah atau kitab Al-Um atau kitab-kitab karya mereka, ada enggak pembahasan tentang arisan? Atau tentang apalagi? Termasuk bank. Ya. Abad kedua Hijriah, abad ketiga Hijriah belum ada istilah bank syariah, bank konvensional, belum ada. Yang ada Baitul Mal. Maka ketika saya ditanya tentang bagaimana hukumnya, saya ini kerja di bank konvensional, apa saya harus keluar saja? Saya balik nanya, sudah ada lapangan kerja di tempat yang lain? Belum, cari dulu. Nanti kalau sudah ditemukan, Anda mau pindah, pindahlah. Jadi sekarang bagaimana? Anda meninggalkan pekerjaan, membuat keluarga terlantar, pasti salahnya. Salah kan meninggalkan kewajiban menafkahi keluarga. Sedangkan berbicara tentang Anda kerja di situ, itu masih perlu dikaji, dibahas. Tapi meninggalkan kewajiban sudah jelas tidak dibenarkan dalam Islam. Dan sudah banyak yang mengeluh saat saya dulu kerja di bank konvensional, sudah 5 tahun saya keluar, sampai saat ini masih belum menemukan penggantinya. Ya Allah, terus bagaimana? Ya seperti inilah. Ya Allah. Ya tentu kita kalau berbicara tentang hukum harus jelas, pasti dalilnya. Dan termasuk pinjam meminjam masalah uang, itu yang paling sering diangkat dalil adalah kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap transaksi pinjam meminjam yang membawa kepada keuntungan, riba. Hadis itu sahih apa enggak? Yang sahih adalah Jabir bin Abdullah berkata, Rasul punya utang sama aku, dan dia membayar dengan jumlah lebih daripada utangnya. Itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nanti insyaallah dibahas. Baik, kita lanjutkan.
Seperti apakah kehidupan berpolitik pada zaman sahabat? Berbicara tentang politik yang sering diidentikan dengan sifat haus kekuasaan. Sangat penting untuk diketahui bagaimana sunnah Nabi dan akhlak sahabatnya yang mesti kita jadikan sebagai cermin dalam berpolitik yang islami. Islam sebagai pedoman hidup yang lengkap, universal, yang mengatur segala urusan umat, tentu sangat menaruh perhatian pada masalah tatanan hidup bernegara. Meski negara yang dikenal saat ini merupakan satu sistem pemerintahan yang muncul dari pemikiran manusia yang berhubungan dengan realitas kehidupan yang tidak pasti dan sering berubah-ubah. Namun demikian, tidak berarti selalu negatif. Karena Islam tidak membenci realita. Akan tetapi, Islam adalah membimbing manusia untuk menjadikan realitas kehidupan sebagai lapangan amal guna meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada orang yang berkata, politik mah haram, terus gimanain? Apakah mau ditinggalkan? Kepemimpinan serahkan aja kafir? Oh, senangnya mereka. Kita akan dimakan habis oleh mereka. Dan saya tidak berpolitik, walaupun saya mantan pegawai rakyat dulu. Ya, pernah menjadi pegawai rakyat lah, satu musim. Dari tahun 2004 sampai 2009. Dan waktu itu saya dicalonkan lagi untuk di pusat. Dan suara saya terbanyak. Tapi Allah tidak mengizinkan. Allah lebih mendukung untuk menjadi pengisi kuliah ulumul Quran di Baitul Maqdis saja. Iya. Ya alhamdulillah. Ini sebagai syukuran kepada Allah. Setelahnya selesai pembangunan masjid, saya ajak ke sini orang-orang politik yang punya peran. Saya ajak supaya ikut serta memperbaiki jalan. Karena hancur jalan akibat ya barang-barang ke sini kena lalu lalang. Kemudian setelah datang ada 4 orang lah. Beda waktu. Ya, insyaallah Ustaz akan kami usulkan, kami perjuangkan. Datang lagi, ya, bahkan dikontak, Ustaz udah saya sampaikan, insyaallah akan diatur, diselesaikan. Ya, saya pun berpikir paling diajukan, nanti disetujui pada anggaran perubahan yang gitu ya. Disetujuinya mungkin Agustus 2026. Turun dananya 2027, ya keburu ngamuk rakyat. Tapi Allah punya program lain. Haji kemarin selesai saya ngisi pengajian di hotel, ada masjid besar, saya sholat subuh langsung isi pengajian. Sebelum saya di situ sholat subuh sudah sholat selesai. Dan di situ ada imam, saya katakan, saya mohon izin mau bicara, mau ngisi pengajian. Oh silahkan. Ya udah saya ngisi. Akhirnya selanjutnya setiap saya sholat subuh ya diminta jadi imam terus. Nah, sudah ceramah, salah seorang jamaah dari kelompok bimbingan yang lain datang ke saya. Pak Ustaz di mana kamarnya? Saya sebutkan kamar. Tiba-tiba datang ke kamar. Dia memperkenalkan diri. Saya dari PU. Barangkali Pak Ustaz ada perlu untuk perbaikan jalan. Insya Allah saya bantu. Oh, kebetulan sekali saya bilang nih. Saya sangat memerlukan saat ini. Ada masjid terusak jalannya. Oh siap. Kalau masjid apalagi diprioritaskan. Di mana? Saya sebutkan. Langsung tetangga ini saya kontak, tolong dipoto masjid dan jalan sekarang. Kirimkanlah foto ke dia. Dia langsung nelpon bawahannya, tolong survei. Disurvei hari itu juga. Langsung, udah Ustaz katanya disurvei. Pak ini sebutkan si bapaknya. Setelahnya survei sampai 2 kali, minta proposal. Belum siap kan? Bikin proposal. Bikin proposalnya sehari selesai. Tapi minta tanda tangannya seminggu. Keliling kan gitu ya. Nah setelahnya dikirimkan proposal, udah nyampe. Pulang haji, ternyata kan pihak tetangga sana sempat ngancam gitu. Kalau enggak segera diperbaiki, akan bikin portal katanya. Waduh, kejam banget. Akhirnya kita undang orang yang tadi, dengan dihadirkan Pak RW, ada Pak RT tadi, dan juga ada yang pengusaha ini, pengusaha belakang ini hadir. Sudah ngobrol-ngobrol,
Kata yang tadi yang dari PU, insyaallah Ustaz katanya sudah nyampe di meja kepala dinas, tapi belum ditanda tangan karena dia sedang keluar. Wah, nggak tahu lah kapan. Walaupun sudah tanda tangan, nggak tahu kapan. Nah, sedang ngobrol begitu, seorang pemuda minta saya keluar dulu ke masjid, ke sudut dulu. Ustaz, saya mau ngobrol dulu sebentar. Ayo ke sudut. Kata pemuda pengusaha, Ustaz, insya Allah biaya jalan dari saya semuanya. Cuma saya mungkin perlu alat dan perlu tenaga. Bagus, kalau itu sampaikan. Sudah, sampaikanlah ke orang PU. Dia bicara, biar dana untuk jalan dari saya semuanya. Tapi saya tidak punya tenaga dan tidak punya alat. Kata orang PU, saya siapkan tenaga dan alat. Dari obrolan itu, ya nggak nyampe seminggu selesai. Alhamdulillah. Jadi itulah Allah yang mengatur tanpa pakai ya proposal, ternyata langsung itu mah langsung kepada Allah, jadilah gitu. Ya samalah gedung ini nih, kalau buka rahasia ini lebih unik lagi gedung ini nih. Kalau jalan habis haji kemarin, kalau gedung ini habis haji tahun 2024. Kan masjid dipakai sholat Jumat waktu saya masih di Mekah tahun 2024. Pulang, kemudian saya kedatangan tamu sepasang suami istri, menyampaikan permohonan agar rumah orang tuanya dimanfaatkan untuk kepentingan pesantren Al-Quran. Maka saya sampaikan beberapa opsi. Sebab untuk menempati tempat itu, dihadirkan ustadz, hadirkan santri, nggak gampang. Akhirnya beberapa opsi saya sampaikan. Maka diambillah opsi terakhir, yaitu dibeli oleh dia sendiri. Sehingga nggak susah. Kalau dijual keluar, oh harus notaris, harus di-split dulu, harus BPN, lama. Akhirnya boleh gitu Ustaz, kalau kami sendiri yang beli. Oh lebih gampang, saya bilang nggak usah ke notaris, nggak usah pakai, dibeli sama anaknya dan mantunya. Tapi berapa Ustaz harganya? Ya mana tahu, saya bilang saya bukan ahli. Nanyalah independen. Ditetapkan 1,3 M. Tapi kata anaknya, takut kemurahan, 1,5 aja. Bagus, saya bilang. Mau 50 juga boleh. Akhirnya langsung turun waktu itu juga dana ke rekening. Makanya jadilah seperti ini. Dan ini ya, ini pembangunan ini habis 1 M. 500 lagi belum. Kata dia yang 500 lagi minta waktu beberapa, jadi dikredit ya. Dia sendiri yang menentukan harga, dia sendiri yang segala-galanya, silakan aja. Begitulah ceritanya. Tapi kalau AC ini bukan AC dari jamaah haji. Setelahnya dibangun, ada reuni haji. Nah ini sudah dibangun. Dan jangan khawatir, saya bilang kepada para jamaah haji, lapangan amal buat bapak-bapak tua AC belum ada. Siap katanya. Kemudian pagar, nah, itu angkatan 2024 itu saya sampaikan kepada mereka, ini sudah dibangun seperti ini. Dan buat bapak-bapak adalah pengamal, jangan khawatir, tuh pagar belum ada. Siap, makanya jadi itu pagar. Kalau tadi itu pertemuan reuni angkatan 2025 kemarin, saya sampaikan tentang ini, tentang pagar. Dan jangan khawatir, saya bilang, tuh sawah masih luas, silakan bebaskan. Ya, itu aja lah. Alhamdulillah kita komunikasi dengan mereka, komunikasi imani itu enak gitu. Tapi kalau komunikasi duit, waduh capek. Baik, kita lanjutkan. Itu juga politiknya, politik cari duitnya, tapi untuk dakwah, bukan untuk pribadi. Ya, untuk mengetahui kehidupan berpolitik yang islami, perlu kita pelajari ayat-ayat Al-Quran dan surah Rasulullah yang berkaitan dengan komunikasi universal antar sama umat lintas agama dan lintas ideologi. Komunikasi seperti ini telah berlangsung pada zaman sahabat sebagai generasi salaf soleh yang dikenal zaman sekarang dengan komunikasi politik.
Banyak ayat dan hadis yang membimbing kita bagaimana cara berpolitik yang lebih berguna bagi kepentingan umum, antara lain ayat tentang perang. Allah berfirman, waqatiluhum hatta la takuna fitnatun wa yakuna ad-dinu lillah fa in intahu fala udwana illa 'alal zalimin. Perangilah mereka itu sampai tidak ada lagi fitnah. Itu sasaran utama ya. Perang dalam Islam untuk menghapus fitnah. Dan agama atau ketaatan hanya bagi Allah semata. Kalau semua orang taat kepada Allah, selesai sudah. Gak ada masalah nanti. Jika mereka berhenti melakukan fitnah, tidak ada lagi permusuhan kecuali terhadap orang-orang yang zalim. Sudah dihentikan, ada yang melanggar juga. Itu lain lagi. Dalam sejarah peradaban dunia, perang dikenal sebagai aksi heroik yang bertujuan untuk perluasan kekuasaan. Dengan meluasnya kekuasaan, maka bertambahlah kekayaan yang akan mengubah pola hidup berbangsa dan bernegara. Ini adalah perang yang dikenal di tengah-tengah masyarakat materialis. Karena itu pada umumnya perang menimbulkan fitnah dan huru-hara di muka bumi. Apakah Islam membiarkan fitnah terus tersebar? Tidak. Islam adalah agama penyebar rahmah ke seluruh alam. Karena itu sasaran perang dalam Islam berlawanan dengan sasaran perang yang terjadi antar bangsa-bangsa dalam sejarah peradaban dunia. Ini terlalu panjang nih komentarnya nih. Langsung saja gitu ke hadis. Sunnah Nabi hadapi demonstran. Dulu waktu sering ada aksi, sekian banyak ustadz berkata, tidak ada dalam Islam yang disebut dengan demo. Itu bid'ah, sesat itu. Mana ada sahabat demo? Mana ada ulama salaf demo? Saya ketika mendengar kalimat itu, ada zaman Rasul demo. Nah, ini yang akan saya kaji di sini. Di antara kita ada yang sering terpanggil untuk ikut serta dalam demo menentang agresi militer Yahudi terhadap masyarakat sipil Palestina. Kan ada penceramah berkata, gak ada artinya demo-demo untuk Palestina katanya. Itu bukan jihad Islam, itu adalah fitnah kata dia. Buat apa kita ikut-ikutan? Itu tersebar itu ceramah itu. Aksi demo ini bukan hanya berlangsung di salah satu atau dua negara muslimin, melainkan berlangsung pula di negara-negara lainnya yang dilakukan atas dasar kemanusiaan. Namun demikian di antara aktivis pengkaji sunnah ada yang memandang negatif terhadap aksi demo ini, termasuk aksi demo untuk Palestina. Pada tahun 2016 umat Islam Indonesia menjadi pusat perhatian masyarakat dunia. Tepatnya pada tanggal 2/12/2016 telah berlangsung aksi demo terbesar dalam sejarah yang dikenal dengan aksi 212, yaitu demo menentang aksi pernyataan seorang gubernur DKI yang menyinggung perasaan umat Islam, yang dikenal dengan penistaan terhadap agama. Menurut media luar negeri, lebih dari 7 juta umat Islam berkumpul di Tugu Monas dengan rangkaian acara yang sangat tertata rapi dan mengagumkan. Di antara pengkaji sunnah ada yang tidak setuju terhadap aksi 212 tersebut. Dia menyatakan bahwa demo adalah termasuk perbuatan bid'ah karena tidak pernah ada contohnya pada zaman Nabi dan tidak pula pada zaman sahabatnya. Betulkah demikian? Untuk menjawab masalah ini, mari kita kaji sirah nabawiyah yang berhubungan dengan pemeliharaan persatuan dan kesatuan umat dari berbagai fitnah yang mengganggu stabilitas keamanan. Mari kita lakukan studi analisis terhadap hadis yang tidak diragukan validitasnya, yaitu hadis sahih riwayat Bukhari. Oleh karena hadis ini cukup panjang, maka untuk mengkajinya perlu waktu luas dan bertahap. Semoga para pembaca dapat menyempatkan waktu untuk mengikutinya hingga tuntas. Karena dengan studi hadis ini akan semakin jelas hakikat berjihad dalam Islam secara keseluruhan dengan berbagai cara, termasuk jihad dengan aksi untuk unjuk rasa, bukan untuk
unjuk pemikiran atau aksi demo yang merupakan kajian penting dalam hadis ini. Studi hadis juga diharap menjadi bimbingan dalam memahami ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan dengan jihad pada ayat-ayat lain. Kalimat jihad dalam Al-Quran selalu dilanjutkan dengan jahadu bi amwalihim wa anfusihim. Berjihad dengan mengorbankan harta dan non-harta, yang sering diterjemahkan dengan harta dan nyawa dan jiwa. Kalimat anfus bolehlah diartikan nyawa, sebab kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap yang berjawa akan mati. Tapi kalau sekiranya dengan nyawa, berarti jihad dengan mengorbankan dengan nyawa cuma satu kali, karena nyawa cuma satunya, gak punya cadangan nyawa. Makanya saya lebih cenderung kalimat bi anfusihim itu adalah dengan materi dan non materi itu saja, dengan yang terukur dan yang tidak terukur. Harta itu terukur, tetapi perjuangan dengan semangat, dengan tenaga, dengan pengorbanan waktu, pemikiran, itu bi anfusihim semuanya itu. Lebih banyak sebetulnya bi anfusihim. Pada prinsipnya jihad yang sering diidentikan dengan perang dalam Islam tidak bertujuan untuk kepentingan politik kekuasaan murni, melainkan untuk kepentingan dakwah yang sangat berguna bagi kepentingan umat secara keseluruhan. Sejarah membuktikan bahwa meski tersebarnya ajaran Islam sering dituduh negatif, yaitu dituduh sebagai ajaran yang tersebar dengan perang, namun realita membuktikan bahwa umat Islam selalu mengedepankan perdamaian. Karena itu setiap kelompok yang cinta perdamaian menyaksikan bahwa umat Islam selalu menjadi pelopor terdepan dalam upaya mewujudkan perdamaian dunia. Langsung sajalah baca hadis, panjang teing Isyarat unta al-qaswa. Ya. Oh iya, sebelum dilanjutkan ini panjang lagi nih. Masih ada pertanyaan katanya ya. Tadi tanyakan pertanyaan yang belum dijawab. Ada pertanyaan baru. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zaman al-Hudaybiyah hatta idza kana bi ba'd at-tariq qala an-nabi inna Khalid ibn al-Walid bil ghamim fi khailin li Quraisyin tali'atun fakhudhuhu dhatal yamin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar pada waktu perjanjian Hudaybiyah, hingga ketika mereka berada di tengah perjalanan Nabi bersabda, sesungguhnya Khalid bin Walid sedang berada di wilayah Al-Ghamim, mengawasi pasukan berkuda Quraisy yang ada di bagian depan pasukan. Karena itu ambillah jalan sebelah kanan, jalan yang menuju pasukan Khalid. Demi Allah, Khalid tidak menyadari dengan keberadaan mereka, hingga ketika mereka berada di markas pasukan, Khalid bergegas berlari menakut-nakuti Quraisy. Nabi SAW berjalan hingga ketika sampai di bukit yang menjadikan mereka berjalan menurun. Unta beliau berhenti dan menderum. Maka orang-orang berkata, bangun, bangun, ayo jalan. Namun unta itu tetap menderum. Lalu mereka berkata, ada pertanyaan? Oh, enggak ada. Unta al-Qaswa mogok. Unta al-Qaswa mogok. Maka Nabi bersabda, al-Qaswa tidaklah mogok karena bukan tabiatnya, tapi dia ditahan oleh yang menahan pasukan gajah. Pelajaran dari paragraf pertama. Baru paragraf pertama ini panjang ini. Ini saya bagi hadis ini menjadi 13 paragraf. Jadi kalau 13 sampai 3 bulan enggak tamat nih. Nanti 6 bulan mungkin tamat lah gitu.
Pertama, Rasulullah memiliki kendaraan istimewa yang memahami situasi dan kondisi di mana beliau berada. Ini kendaraan beliau. Betul-betul istimewa. Sering kita saksikan pada zaman sekarang binatang terlatih yang mengerti keinginan para pelatihnya, yang kemudian menjadi tontonan masyarakat umum, termasuk ikan yang sering dijadikan hiburan khalayak ramai, terutama anak-anak dan mantan anak-anak juga. Iya. Rasulullah SAW memiliki seekor unta yang tidak dilatih dan bukan untuk beraksi sesuai keinginan pelatih, akan tetapi Allah sediakan baginya sesuai kehendaknya dan ketetapannya untuk kepentingan tegaknya kebenaran di muka bumi. Al-Qaswa adalah nama unta paling istimewa yang menggambarkan bahwa Nabi Muhammad memiliki kendaraan termewah pada zamannya. Jadi boleh nanti kalau Allah izinkan Saiful Islam dakwah pakai helikopter gitu. Tapi nggak tahu dari mana itu. Iya, Rasulullah pakai unta termahal itu. Cuma bukan untuk bangga-bangga diri, tetapi untuk kepentingan umat. Ini memberi gambaran bahwa Islam tidak anti kemewahan, melainkan sangat menghargainya selama digunakan untuk kepentingan umat. Namun perlu selalu diingat bahwa Islam mengecam orang yang berbangga-bangga dengan kemewahan hingga berlaku sombong. Sikap seperti ini tidak diridhai oleh Allah dan sangat menyakitkan orang banyak. Al-Qaswa adalah unta Rasulullah yang beliau tunggangi pada saat tertentu untuk kepentingan dakwah. Ketika beliau hijrah, berangkat dari rumah jalan kaki, dan ketika beliau hijrah ke Taif jalan kaki. Jalan kaki ke Taif 60 mil. Oh, luar biasa. Berapa kilo tuh? 9 ya? Iya. Jalan kaki coba, naik gunung lagi. Dan enggak ada tempat istirahat di situ, enggak ada warkop, enggak ada. Jalan kaki terus ke atas. Oh, luar biasa. Usia berapa? Di atas 50 tahun. Masih kuatnya. Berdua dengan Zaid bin Harithah. Pulang setibanya di Taif, bukannya disambut, disediain hotel, tetapi malah dimusuhi, dilempari sampai berdarah-darah. Perjuangan beliau sangat luar biasa. Nah, sementara pada waktu lainnya beliau juga sering mengendarai binatang himar yang dikenal sebagai kendaraan yang paling sederhana. Bahkan pada saat hijrah ke Taif, beliau berjalan kaki. Perlu diketahui bahwa jarak Mekah Taif mencapai sekitar 90 km. Nah, itulah paragraf pertama. Paragraf kedua nih. Thumma qala walladzi nafsi biyadihi la yas'aluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurumatillah illa a'taituhum. Nah, baca terjemah nawainya biar mudah, hemat waktu. Lalu beliau bersabda, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, mereka tidaklah meminta kepadaku satu langkah perbuatan yang membuat mereka mengagungkan kehormatan-kehormatan Allah, melainkan aku pasti akan memenuhinya. Ini Rasul bersabda begitu. Siapapun yang mengagungkan Allah walaupun beda akidah akan kehormati. Lalu beliau menghentaknya, maka unta itu bangkit. Jadi unta tadi meraung di situ, itu isyarat. Ada makna yang sangat luar biasa dan hanya Rasul yang paham. Sementara sahabat hanya membentak, bangun, bangun, bangun. Enggak ada artinya juga. Lalu beliau menghentaknya, maka unta itu bangkit. Perawi berkata, maka beliau meninggalkan mereka berjalan lebih dahulu
hingga singgah di ujung Hudaybiyah di tepi sumur yang airnya sedikit di mana orang-orang sedang mengerumuninya. Tidak lama orang-orang mengerumuninya, maka airnya habis. Lalu mereka melaporkan rasa haus kepada Rasulullah. Namanya ini sumur Haura. Kemarin waktu jemaah haji, ya saya bawa jemaah ke sana. Maka beliau mencabut anak panah dari sarungnya, lalu memerintahkan mereka agar menancapkannya di sana. Maka demi Allah, setelah itu sumur itu selalu saja mengalirkan airnya yang segar untuk mereka sampai ke mereka minum darinya. Pelajaran dari paragraf kedua. Rasulullah selalu memperhatikan perilaku umat yang cinta kehormatan dan kedamaian. Siapapun yang mencintai kehormatan tempat ibadah, maka beliau selalu memperhatikan mereka sehingga apapun yang mereka perlukan pasti akan mendapat perhatiannya walaupun bukan Islam. Yang penting menghormati tempat ibadah mereka, berarti itu orang baik. Walaupun akidahnya beda. Karena baik itu milik bersama. Kalau al-haq lillah, makanya ada hak lawannya batil, ada baik lawannya buruk, tepat sasaran salah sasaran, kan gitu. Nah, ada orang yang berkata, saya baru pulang dari luar negeri, jarang di situ ditemukan umat Islam, tapi kehidupan mereka lebih islami daripada umat Islam. Saya waktu itu kaget juga, mana ada kehidupan non muslim lebih islami daripada umat Islam. Tapi kan itu baik, rapi, rajin, kemudian tata kotanya bagus dan mereka semangat bekerja. Itu baik, bukan islami. Islami itu tidak sekedar baik. Nilai Islam itu adalah al-haq, al-halal, as-shawab, kemudian as-salam, ya. Harus semuanya ada. Ada halal, ada hak, benar, indah, rukun, damai, semuanya harus ada. Sekarang damai, indah, tapi tidak halal, enggak islami. Jadi harus semuanya baru islami. Ketika ada seseorang yang dikenal baik sekali terhadap masyarakat kecil, korban harta, korban waktu untuk perhatian kepada anak, kepada orang-orang yang lemah, tapi tidak beriman kepada Allah, itu tidak islami. Sebab Islam itu dasar utamanya adalah iman dulu. Makanya Al-Quran menyebutkan, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau adalah pemimpin atau atasan akhlak yang baik. Akhlak yang baik tidak diakui sebagai islami kalau tidak tunduk kepada yang diajarkan Rasulullah. Baik itu nilai universal milik semua orang. Islam adalah akidah, antasyhadu an la ilaha illallah. Tapi kan orang itu karena baiknya mereka korbankan harta, disayang umat. Masa sih mereka tidak dapat surga? Mereka enggak minta surga, kan enggak minta surga kepada Allah. Tapi kan mereka baik, membagi-bagi makanan dan harta kepada sekian banyak. Itu yang dibagikan milik siapa? Milik dia? Bukan, itu milik Allah. Titipan itu. Harta itu titipan dari Allah. Kalau sudah diinfakkan jadi rizki. Sebelum diinfakkan belum jadi rizki, kan gitu. Pada saat beliau mendapat keluhan tentang masalah air dari masyarakat di mana beliau singgah, maka beliau segera memenuhi keperluan mereka tanpa melihat perbedaan ras dan agama. Ini adalah urusan kemanusiaan yang sangat penting untuk mendapat perhatian semua pihak. Jadi politik Rasulullah menyebarkan al-haq itu disesuaikan dengan kondisi. Di sini perlu air, air diutamakan. Ya. Di sini perlu apa? Itu diutamakan. Sehingga jangan sampai berbicara tentang Quran dan Sunnah, tapi kehidupan masyarakatnya tidak diperhatikan. Saya ngisi pengajian di Kabupaten Bandung
di kampung. Di situ ada kader Makdis, alumni santri Makdis. Sudah jadi ustadz di situ. Dia nyampaikan kepada saya, kemarin ada ustadz di sini ceramah di depan masyarakat di sini. Dan di sini masih banyak korban rentenir. Maka ustadz berbicara menjelaskan tentang haramnya pinjam ke rentenir itu riba, berat hukumannya di hadapan Allah. Masyarakat langsung merespon, Pak Ustadz, aku juga tahu bahwa itu haram. Aku juga tahu itu enggak benar. Kalau cuma sekedar berkata riba, haram, gampang. Solusinya Pak Ustadz mana? Pak Ustadz nyediain enggak uang buat dipinjamkan kepada kami? Bingung juga sih Ustadz itu. Disinilah pentingnya memang berbicara tentang apa yang diperlukan oleh mereka. Bukan cuma ponis. Dan disinilah pentingnya buat kita. Saya khawatir ketika saya ngobrol juga dengan salah seorang pakar hukum, dan dia sekarang sudah doktor di bidang hukum. Saya sampaikan, ada keprihatinan ketika masih ada orang yang tahu Al-Quran, tahu hadis, umat Islam itu baik, rukun, damai, aktif, tapi dia takut kalau Islam diterapkan. Apa yang ditakuti? Oh, kalau hukum Islam diterapkan, banyak orang yang dipotong tangan, banyak orang yang dicambuk, banyak orang yang dirajam, ngeri. Kenapa dia berkata begitu? Karena banyak orang yang berbicara syariat Islam, hukum Islam, bukan bicara perintah dan larangan, tapi bicara hukuman terhadap pelanggaran. Gak mungkin ada yang melanggar kalau memang sudah ngerti dan sudah sadar. Ajarkan dulu kepada mereka bahwa mentaati aturan Allah itu sangat berguna buat mereka sendiri di dunia dan akhirat. Bukan belum apa-apa sudah potong tangan yang mencuri, rajam, ngeri sekali. Dan melaksanakan perintah Allah, menjauhi larangan itu kalau memang imannya sudah kuat, nikmat itu. Taat kepada Allah itu beda dengan taat kepada makhluk. Kalau taat kepada makhluk, kenapa sih kamu patuh banget sih? Ya kalau enggak begini dari mana saya bisa makan? La haula wala quwata illa billah. Tapi kalau taat kepada Allah enggak begitu. Nikmat taat kepada Allah itu. Makanya ya di Saudi begitu panas, rela berdesakan. Karena ada kenikmatan yang tidak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Ini pula yang membuat tokoh agama lain berbicara di hadapan umatnya. Dia berkata, negeri ini masa depan akan menjadi negeri muslimin. Bagaimana tidak? Tuh lihat di televisi, berdesakan tawaf. Lalu dia bertanya kepada salah seorang anggota jamaahnya, kamu sebagai orang militer, kalau kamu mau membariskan mereka yang berdesakan seperti ini, berapa lama waktu yang kau perlukan? Wah, 2 jam juga nggak cukup ini. Berdesakan begini harus menjadi baris, berbaris biar rapi. Nggak bisa ini, 2 jam nggak cukup. Tunggu sebentar lagi, nanti akan baris. Dilihat kan, mungkin dia juga tahu sebentar lagi sholat nih. Pas terdengar qad qamatis sholatu qad qamatis sholat, langsung baris rapi. Bengong itu si jenderal. Hah? Kok bisa ya? Hanya dengan menggunakan bahasa Arab yang orang hadir di Ka'bah itu bermacam-macam, tapi bisa hadir. Makanya kata tokoh agama tersebut, nanti di sini umat Islam yang akan berkuasa. Kita kan nggak bisa kayak begitu. Boleh jadi dia hatinya sudah Islam itu, cuma masih berat. Hatinya sudah mau Islam, tapi masih berat. Karena ya urusannya urusan perut juga kan. Iya. Ya. Sejak anak panah ditancapkan, maka sumur tersebut sangat bermanfaat bagi kepentingan umum. Ini adalah bagian dari mukjizatnya yang berhubungan dengan masalah fisik. Namun perlu selalu diingat bahwa mukjizat Nabi akhir zaman tidak terbatas pada masalah fisik yang hanya berguna untuk generasi tertentu. Berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat fisik
sangat terbatas tempat dan waktunya, sementara beliau diutus untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman hingga kiamat tiba. Makanya mukjizat Rasul bukan tongkat kayak Nabi Musa, bukan tangan menyembuhkan orang yang sakit atau buta kayak Nabi Isa, tapi Al-Quran dan sunnah Rasulullah. Oleh karena itu harus kita buktikan Al-Quran itu mukjizat abadi. Apa arti mukjizat? Menundukkan yang lain, mengalahkan yang lain. Itu ajaza, itu ajiz, itu adalah ajaza, melemahkan yang lain. Kalau kita menggali Al-Quran dan hanya memahami apa yang sudah dinyatakan para pendahulu saja tanpa ada penggalian baru, bagaimana dapat kita buktikan Al-Quran mukjizat abadi? Berarti mukjizat zaman dulu aja itu. Sekarang tidak lagi mukjizat karena sudah tidak ada lagi penggalian. Oleh karena itu saya berharap mudah-mudahan inilah kelas yang saya tunggu-tunggu sejak zaman dahulu nih. Yang mudah-mudahan akan melanjutkan ya pemikiran saya yang benarnya dari Allah, yang salahnya jangan diikuti. Yang terbukti salahnya jangan, tapi apabila benar itu taufik dari Allah, sehingga mudah-mudahan bisa bermanfaat ke depan. Sehingga kalau sekiranya Allah memanggil saya harus masuk ke alam kubur, ya sebagian sudah disampaikan, mudah-mudahan bermakna. Baik, kita lanjutkan. Para penghafal Al-Quran dari waktu ke waktu terus bertambah hingga saat ini tersebar di seluruh, belum selesai ini baca tadi. Namun perlu selalu diingat bahwa mukjizat Nabi akhir zaman tidak terbatas pada fisik dan yang hanya berguna untuk waktu dan generasi tertentu, berbeda dengan mukjizat nabi-nabi sebelumnya. Mukjizat fisik sangat terbatas tempat dan waktunya, sementara beliau diutus untuk seluruh umat manusia sepanjang zaman hingga hari kiamat tiba. Karena itu mukjizat beliau yang sebenarnya adalah Al-Quran dan sunnah. Al-Quran terpelihara hingga saat ini karena banyaknya para penghafal dengan bahasa aslinya. Saya tidak tahu kalau Paus hafal enggak ya Bible dengan bahasa aslinya gitu. Pendeta-pendeta di Indonesia ada enggak yang menghafal Bible yang bahasa aslinya gitu? Enggak ada kan? Bahasa Indonesia aja enggak hafal. Bahkan saya menemukan dalam bahasan surat Yasin, saya sampaikan kan pernah dibahas di sini. Ada kalimat-kalimat tauhid dalam Bible. Injil Barnabas dan juga Injil Perjanjian Baru Perjanjian Lama ada kalimat tauhid, tapi itu tidak diajarkan di mereka. Bahkan ketika saya ngobrol dengan mantan agama mereka, saya tanya kenapa ini enggak diajarkan? Oh, ini enggak boleh ini. Ketika saya tanya juga guru saya, jangan kau bahas itu bisa mengganggu keimanan kita katanya. Kalimatnya begitu. Ya, baik, dicukupkan aja dulu. Ini aksi teror musyrikin. Masih panjang nih. Makanya saya bagi menjadi ya 13 poin ini teh. Cukup panjang. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan lain. Mangga kalau ada yang mau ditanyakan, masih ada waktu. Ya, silakan. Assalamualaikum. Boleh bertanya? Ya, silakan. Suara saya jelas? Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih, Masya Allah, penjelasannya sangat menarik. Barakallahu fikum wa jazakumullah khairal jaza. Penjelasan dari Ustadz. Jadi saya kebetulan kemarin saya buka YouTube. Sebetulnya saya tidak cari-cari, itu muncul sendiri di YouTube saya, di HP saya, mengenai ada channel pokoknya di situ ada channelnya Cing Abdel ya, komedian. Nah saya buka karena judul channelnya besar gitu, judul sesinya yang dibahas itu S3 Hukum Syariah. Jadi saya buka, walaupun itu yang punya komedian gitu. Jadi saya buka. Nah di situ tamunya adalah siapa namanya? Pokoknya lulusan S3 Amerika Syariah, dari Amerika, Pramudia gitu kalau nggak salah namanya.
masih muda gitu. Jadi beliau S1-nya lulusan sarjana hukum di UI, kemudian setelah baca Bidayatul Mujtahid karangan Ibnu Rushd, beliau suka dengan ingin belajar lebih ternyata beliau lihat, oh ternyata ada ya perbandingan mazhab dibahas gini, walaupun Imam Ibnu Rushd mazhab Maliki tapi juga membahas mazhab yang lain. Jadi beliau kepengen untuk melanjutkan studinya syariah gitu. Terus dari situ saya menarik, oh pengen terus ini dengar gitu. Terus beliau mengkritisi misalnya tentang perbudakan, katanya ternyata di Islam perbudakan itu boleh loh, karena di Quran nggak ada perbatasan waktunya sampai kapan tidak dibolehkan. Berarti kan sampai hari ini boleh gitu. Kemudian beliau juga mengkritisi tentang pengadilan agama, katanya sebetulnya nggak perlu karena dalam Islam yang penting cerai aja gitu. Tapi yang menggelitik saya, yang akhirnya saya keluar nggak sampai habis dengerin, karena pas beliau mengkritik Syekh Dr. Wahbah Zuhaili yang di dalam bukunya beliau nggak bilang buku apa, mungkin buku fikih Islami mungkin Wadilatu. Katanya Wahbah Zuhaili, Dr. Wahbah Zuhaili menerangkan bahwasanya penerapan potong tangan adalah hukuman yang paling efektif untuk mengurangi adalah pencurian gitu. Terus yang beliau kritisi, kok beliau Profesor Dr. Wahbah Zuhaili sudah bilang seperti itu, apakah beliau sudah meneliti data-datanya gitu, bahwa di negara ini misalnya yang sudah menerapkan akhirnya berkurang dan sebagainya. Saya jadi terus beliau bilang, kenapa sih umat Islam mungkin merasa takut karena beliau Dr. Wahbah Zuhaili ulama besar untuk mengkritisi pendapat beliau. Padahal yang saya tahu para ulama bukan tidak mau mengkritisi, tapi kan kita atau yang seperti Ustadz, Masya Allah, doktor di bidang bahasa Arab, qiraah dan syariah, pasti dan mungkin yang lainnya tahu bagaimana Profesor Dr. Wahbah Zuhaili, bagaimana pendidikannya dan sebagainya. Kayaknya merasa tidak pantas untuk mengkritisi beliau misalnya seperti itu. Nah, saya melihat kok beliau ini yang siapa namanya tadi, Pramudia, dengan enteng sekali gitu. Bicara seperti itu langsung saya putus, nggak sabar lagi dengernya gitu. Nah, yang saya tanyakan sebetulnya saya itu tidak mau mengotak-ngotakkan ini lulusan Amerika, ini lulusan Timur Tengah misalnya. Tapi kalau saya dengar dari lulusan Timur Tengah tuh merasa nyaman gitu, tambah yakin seperti Ustadz gitu, tambah yakin dengan yang Allah atur kepada kita gitu. Tapi ini sepertinya penjelasan beliau malah mencari-cari masalah gitu ya, bukan seperti tadi kata Ustadz bilang silahkan memperbarui fikih, tapi yang diperbarui adalah penerapannya gitu kan tadi Ustadz bilang. Nah, bagaimana yang saya tanya, bagaimana kita menyikapi yang masalah seperti itu ya. Apalagi kalau kita lihat komen-komennya di channel itu ya, semuanya bilang oh ini pinter nih, harusnya begini nih, belajar Islam kritis dan logis gitu. Jadi gimana ya? Bagaimana kita apalagi yang terjun di bidang dakwah gitu ya, untuk menyikapi hal ini gitu. Karena anak-anak muda sekarang kan lebih masuknya ke channel-channel seperti itu gitu. Nah, gimana kita supaya bisa meluruskan pendapat-pendapat seperti ini gitu. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, ada mic-nya nggak, bisa kerekam? Nggak ada ya? Nah, ini mic-nya. Biar bahwa perjanjian Hudaybiyah itu kemarin disampaikan diawali dari kerinduan Rasulullah dan para sahabatnya untuk melaksanakan ibadah umroh. Kalimat itu kemudian membuat pertanyaan bagi saya tentang faktanya hari ini juga banyak umat Islam di seluruh dunia
sangat rindu melaksanakan ibadah umroh dan haji. Bagi yang mampu melaksanakan ibadah umroh, umumnya mungkin hanya sekali seumur hidup mereka bisa pergi ke tanah suci untuk bisa melaksanakan ibadah umroh. Kemudian pertanyaan saya ini kaitannya sama fikih, Ustadz. Ya. Karena umumnya para ustadz, para guru ngaji mengajarkan bahwa ibadah umroh dalam hal ini itu khususnya ibadah tawaf harus dalam keadaan suci, hadas dan najis. Bagaimana jika ada seorang muslimah yang sudah mengatur waktu dan sebagainya agar sesuai dengan siklusnya, tetapi atau juga sudah berikhtiar dengan minum obat penunda haid, faktanya sudah sampai di sana mungkin di Mekah hanya 4 hari atau 3 hari dia dalam keadaan haid. Akhirnya dia tetap memaksakan melaksanakan ibadah tawaf gitu. Padahal mungkin sebagian guru, sebagian besarnya mengajarkan nggak sah gitu karena dia dalam keadaan haid. Nah, bagaimana sebenarnya fikih ibadah tawaf ini bagi yang ya memang hanya sekali-kalinya bisa melaksanakan, bisa jadi ya melaksanakan ibadah tawaf itu di hari itu, belum tentu tahun-tahun berikutnya bisa hadir lagi ibadah umroh gitu. Akhirnya dia memaksakan dengan mungkin entah apakah memang betul-betul terlarang bahwa ibadah umroh itu, ibadah tawaf itu terlarang untuk wanita yang sedang haid. Begitu Ustadz, mohon penjelasannya. Terima kasih. Ya. Harus dicari dulu. Sudah dibahas di buku ini nih. Sudah bahasan di buku ini. Ya, dulu zaman Rasul belum ada jadwal penerbangan. Maka apabila memang dalam keadaan haid, tunggu sampai bersih. Sekarang sudah ditentukan dengan kemajuan teknologi, cara seperti itu tidak bisa dipaksakan. Apalagi umroh hanya perjalanan rata-rata ya 9 hari dengan perjalanan. Sehingga nyampe di Mekah pas haid harus bagaimana? Para ulama berijtihad. Ini juga adalah merupakan perkembangan fikih. Maka apabila masih dalam keadaan haid dan sebentar saja pemainnya bersih, gunakan untuk tawaf. Ternyata sedang tawaf, keluar lagi, itu di luar jangkauan dan di luar kemampuan. Seperti hanya orang yang sakit terus mengalir pemainnya air najis, kapan bisa bersih? Tidak bisa, maka sholat sesuai kemampuan. Nah, termasuk juga untuk umroh, itu adalah pandangan para ulama sekarang. Memang tidak pernah terjadi zaman Rasul. Oleh itu saya tadi tegaskan bahwa sekian banyak hal yang memang terjadi sekarang belum pernah terjadi pada zaman ulama dulu. Oleh karena itu tidak bisa kita menganggap cukup fikih Islam hanya mengandalkan fikih ulama terdahulu. Tidak bisa dipaksakan merasa cukup. Banyak hal-hal yang baru, dan apalagi urusan ibadat haji dan umroh, terus-terusan banyak bermunculan yang baru-baru terus. Makanya ada program nanti yang mungkin untuk 3 bulan pertama belum diangkat, nanti 3 bulan kedua nanti ada materi baru yaitu materi pembaharuan. Saya kasih judul Modernity Fikih Islam. Ini yang makanya ya mudah-mudahan masih ada usia buat kita semuanya. Kajian terus berlangsung, tidak akan berhenti sebelum kita dijemput oleh ajal. Itu saja ya. Tentang yang tadi, karena memang begitu panjang, insya Allah saya dengarkan dulu nanti rekamannya biar tidak salah penafsiran. Kalau yang panjang nanti akan saya dengarkan dulu, nanti mungkin buat pertemuan depan akan saya bahas pertanyaan dari online tadi. Jadi ini dalam masalah tawaf ini banyak masalah ya, tadi mau tawaf ke haid, haji, umroh sama lah begitu. Atau pembatalan waktu tawaf itu rame lah gitu. Banyak yang memang harus kita bahas. Oleh karena itu setelahnya saya bikin buku ini asalnya ini 850 halaman, sekarang mas sudah menjadi 987 halaman.
13 halaman lagi nih 1000 nih. Belum selesai nih. Ini sedang direvisi. Judul buku 100 solusi fikih kontroversi tentang salat kurban dan haji. Dan ini adalah kajian surat Al-Kautsar sehingga jadi buku seperti ini. Ya insyaallah mungkin nanti akan segera saya perbanyak lagi, dan kalau terlalu tebal 1000 halaman ya mungkin dibagi 2 jilid aja. Biar bawanya tidak terlalu berat. Jadi jilid 1, jilid 2 insyaallah. Baik, kepada yang bertanya tadi pihak lain insyaallah untuk pekan depan dibahas. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.